Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di channel Amreta Genkyo. Di video kali ini aku mau membaca surat Al-Baqarah ayat 194. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asy-syahrul haramu bisyahril harami wal hurumatu qisasun faman ya'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bima fa'tadu bi. Aku mau menutupi kamera. Iya, nanti nggak apa-apa. Fa'tadu 'alaihi bimisli ma tada 'alaikum wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bulan haram dan bulan haram dengan bulan haram, dan pada suatu yang patut dihormati berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu, barang siapa yang menyerang kamu, maka seranglah ia seimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ya. Ini tentang bulan haram. Bulan haram itu bulan yang di dalamnya itu disucikan, artinya kita tidak boleh berperang ya terhadap bulan haram. Bulan haram itu apa aja ya? Mama juga lupa ntar. Bulan haram ini bulan apa aja? Ada 4. Ada bulan haram yaitu Zulkaidah, Ya. Zulhijjah, Muharram, Rajab, Ya, ada 4. Enggak pakai Sya'ban. Ada 4 aja. Oke. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan-bulan itu kita nggak boleh perang, nak. Makanya dikatakan boleh dengan bulan haram. Tapi kalau kita diserang seseorang atau diserang orang kafir, kita boleh membalas serangan itu pada bulan yang sama. Ya, jadi kamu kan masih ingat kemarin yang tentang qisas itu, nak? Apa itu qisas? Qisas adalah yang mana? Qisas yang mana? Yang kemarin. Iya. Hukum qisas itu gimana? Hukum apa? Hukum qisas itu hukum yang dihormati berlaku. Loh, enggak bahas itu kan kemarin tentang qisas. Hukum qisas itu adalah hukum di mana kita dibalas yang sama. Itu qisas namanya. Kalau kamu nyubit, maka kamu tak balas nyubit. Tapi kan nggak boleh, katanya nggak boleh balas dendam. Loh, bukan gitu, nak. Hukum qisas itu diperbolehkan, ya. Tapi kalau kita memaafkan, maka itu lebih baik, gitu loh, nak. Kan kamu udah lewat ayat itu, lupa lah. Loh, bukan, maksudnya boleh kita membalas. Misalkan kita membunuh. Kan kapan itu ada seorang yang membunuh, kemudian balasannya apa? Dibunuh. Ya dibunuh, hukuman mati. Tapi apabila dari keluarga itu memaafkan, maka itu ada membayar ini loh, nak, membayar ganti rugi gitu loh, nak. Kan ada kan kemarin diat itu apa, mama? Ganti rugi ya, mama bilang gitu ya. Jadi ini Allah juga bilang berperang di
bulan-bulan haram itu sebenarnya tidak boleh. Ya, karena pada bulan itu kita harus banyak melakukan kebajikan, melakukan ibadah ya. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ya. Tidak boleh berperang, tapi kalau misalkan kita diserang, nggak apa-apa ya. Jadi kalau ada sesuatu, kita menghormati sesuatu itu, maka itu berlaku hukum qisas. Gitu nah. Ya. Hukum qisas apa hukum qisas? Hukum qisas seperti balas dendam. Loh kok balas dendam? Bukan Iya tahu. dendam. Iya. Salah kalau kata-katanya balas dendam. Iya. Hukum qisas adalah seperti Pembalasan yang setimpal, yang sama. Itu hukum qisas. Bukan balas dendam. Iya tahu. Kalau balas dendam itu gini. Dendamnya itu misalkan ada orang marah ke kamu gitu ya. Terus kamu nggak suka, aku kok dimarahi, aku balas dendam. Akhirnya kamu pukul dia. Ya salah. Dia nggak mukul kamu kok. Ya kan? Itu balas dendam. Itu balas dendam. Nggak boleh. Balas dendam itu nggak boleh. Tapi hukum qisas itu pembalasan yang sama. Kalau kamu dicubit, kamu boleh nyubit. Gitu loh. Kalau kamu dipukul, kamu boleh mukul balik. Tapi Allah bilang apa? Allah bilang Memaafkan lebih baik, gitu kan? Tapi kalau ada orang menyerang kita, ya kita harus menyerang. Iya. Gitu. Ini, barang siapa yang menyerang kamu, seranglah ia. Allah bilang, jangan diam, ya mati kamu. Iya, kalau kamu diserang, terus kamu diam, Ya nggak apa-apa, kita maafkan. loh, ya mati kalau diperang. Kamu sekarang zamannya ndak ada perang, tapi kalau zaman dahulu perang terus. Kamu diserang sama penjajah, kamu diam aja. Ya aku maafkan, ya nggak bisa. Ditembak. Kita harus ikut berperang. Anak kecil juga ikut emang. Iya dulu semua ikut. Kamu kan ingat, bukan dulu, sekarang pun ada di Palestina itu jihad. Anak kecil perangnya dengan melempar batu gitu di Gaza itu. Ya, Allah bilang kalau ada orang yang menyerang kamu, seranglah ia seimbang dengan serangannya. Kalau kamu dipukul, ya pukullah ia. Gitu. Ya. Bertakwalah pada Allah dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Bertakwa itu sholat, maksudnya kayak bersyukur. Artinya bertakwa. Takwa. Iya. Oh, takwa yang kemarin itu. Iya. Iya. Udah berkali-kali. Ya, takwa itu. Lupa lagi. Bertakwa, kamu kan sering menjadi orang-orang bertakwa gitu kan. Kok lupa? Sering dengar lupa. Bertakwa itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bertakwa. Paham? Apa itu bertakwa? Paham. Apa itu bertakwa? Bertakwa jauhi larangan Allah. Ada dua bertakwa itu. Bukan jauhi larangan aja, tapi yang pertama apa? Sholat. Barusan mama bilang kok. Kamu harus fokus nak. Kalau ngaji itu benar-benar kamu serap ilmunya.
Bertakwa itu menjalankan perintah Allah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu bertakwa. Jelas? Tak, belum jelas. Artinya maksudnya apa? Ya kalau Allah memberi perintah, kita harus menjalankan. Allah merintahkan sholat kita. Allah bilang jangan minum alkohol, nggak minum alkohol kita. Jangan makan babi, kita nggak makan babi. Itu namanya bertakwa. Jadi menjalankan perintah Allah dan apa? Menjauhi larangan Allah. Iya. Gitu. Makanya Allah bilang kan, kalau ada orang menyerang kamu, ya, ini masalah perang, beda nak, tidak boleh kita memaafkan kalau masalah perang. Kalau masalah perang, Allah bilang kalau kita diserang maka kita harus menyerang. Itu beda masalah perang. Kalau masalah yang lain bisa. Iya. Ya. Ya. Oke, karena kalau perang itu ya orang Islam harus menang. Kalau orang Islamnya ya wis aku pasrah, aku maafkan, ya nggak ada yang menang umat Islam gitu kan kalau perangnya kayak gitu. Oh, berarti semua tuh mati, gak bakal dimaafkan. Gimana? Kalau misalnya kita maafkan dia tapi dia nggak maafkan. Oh iya, mana maafkan, nggak, dia nggak mungkin maafkan. Orang namanya perang, dia pengen bunuh kamu, ya kan? Kalau perang itu harus benar-benar berjuang. Jangan terus mau bunuh musuh, bunuh nggak ya, gitu. Ya gitu. Jadi nggak boleh ragu kalau perang itu. Berjuang, medan tempur, ya. Medan tempur. Kalau harus bunuh. Kalau nggak bunuh. Nah, kalau perang harus siap membunuh. Oke. Siap. Kalau kamu nggak bunuh, maka kamu dibunuh. Gitu kalau perang. Kamu nggak pernah lihat film peperangan ya? Pernah. Kapan? Saat melihat video untuk lomba. Video lomba apa? Video lomba yang tentang Cut Nyatin. Cut Nyatin, iya. Kamu lihat kan perang seperti itu? Melihat. Nanti kapan-kapan lihat film perang. Dia nggak mau. Ya bukan mama mengajari untuk perang, tapi itu supaya kita itu punya jiwa untuk bisa berjuang gitu. Jangan lemah ya. Harus bisa berjuang ke medan perang gitu. Ya satu lagi. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsin. Ulang. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, soalnya ada 3 titik itu ya. Kalau 3 titik, ada 3 titik. Berhenti di salah satu ya. Oke. Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ya, jadi kita itu dikasih harta sama Allah, ya kan? Punya rumah, punya kendaraan, punya
macam-macam harta benda. Tapi kemudian misalkan kita punya kelebihan uang, maka belanjakanlah harta benda kita itu yang dikasih rezeki dari Allah itu di jalan Allah. Apa maksudnya di jalan Allah? Kemarin sudah pernah bahas. Jalan Allah. Ya. Oh, yang di jalan Allah. Itu maksudnya Contohnya apa? Di jalan Allah itu. yang di jalan Allah. Membelanjakan harta di jalan Allah. Contohnya apa? Memberi. Memberi apa? Memberi ke orang fakir miskin. Iya, pinter. Terus? Ke anak yatim. Pinter. Ke Terus? orang miskin. Balik lagi, apa lagi? Ke zakat, untuk zakat. Ya, untuk apa aja yang di jalan Allah, untuk ikut membangun masjid, Untuk membangun rumah. untuk yang membangun rumah ya bukan jalan Allah. Loh. Membangun rumah siapa? Membangun rumahmu. Di jalan Allah itu membangun masjid, ikut membantu keluarga yang sedang membutuhkan juga jalan Allah. Terus apa lagi? Yang di jalan Allah menolong Membantu. sesama. Iya, membantu misalkan orang-orang yang berjuang berdakwah, ya para ustadz, ustazah yang berjuang untuk berdakwah dibantu. Kemudian orang-orang ya tadi kamu udah sebut fakir miskin. Kemudian ya segala sesuatu untuk jalan Allah. Kenapa kok membangun rumah kok bukan jalan Allah? Nggak tahu. Soalnya ada setannya. Iya, ada setannya. Tapi gimana maksudnya kok ada setannya? Karena rumah itu nggak pernah disolati. Bukan. Membangun rumah, iya. Kalau untuk membangun rumah dari yang nggak punya rumah, terus bangun rumah supaya ada tempat untuk berlindung, itu di jalan Allah. Kalau seperti itu supaya anak-anak, istriku, suamiku semua bisa ada tempat berlindung, itu di jalan Allah ya. Kan tadinya tidak punya rumah. Tapi kalau misalkan membangun rumah, sudah punya rumah, terus bangun lagi ya, yang satu tingkat jadi 2 tingkat, 2 tingkat jadi 3 tingkat. Kalau itu tidak dipergunakan untuk dalam rangka ibadah, Yang nggak ada gunanya. bukan nggak ada gunanya, itu tidak termasuk dalam di jalan Allah. Di jalan Allah itu pokoknya semua yang terkait untuk kebaikan dan ibadah. Gitu ya. Membangun sekolah. Ya iya, kalau misalkan di situ tidak ada sekolah, terus dengan membangun sekolah banyak anak-anak yang bisa terbantu belajar ya, masuk di jalan Allah ya. Untuk kebaikan dan untuk ibadah. Ya, maka terus Allah bilang, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu ke dalam kebinasaan. Kebinasaan itu apa? Nggak tahu. Binasa itu apa? Nggak tahu. Binasa itu hancur. Jangan kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kehancuran. Kenapa? Misalkan kayak kita jatuh ke dalam jurang, kan hancur kan, binasa. Tidak boleh. Itu satu contoh. Kayak bunuh diri. Bunuh diri tidak boleh. Tidak boleh itu. Allah bilang tidak boleh, berarti kita harus menjauhi. Terus yang kedua, kebinasaan contohnya apa? Contohnya Kita misalkan jalan kita punya banyak uang ya, tapi uang itu dipakai untuk beli minuman Foya-foya. keras, foya-foya ya kan, beli narkoba, kan jadi binasa kita, jadi hancur kita, tubuh hancur, ya kan? Itu tidak boleh, menjatuhkan diri ke dalam kehancuran, itu tidak boleh.
dan berbuat baiklah. Allah bilang berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Apapun, dalam hal apapun, tadi yang kamu contohkan, buat baik, menolong ini, menolong itu, bantu ini, bantu itu, gitu ya. Iya. Gitu. Ada pertanyaan yang ini? Nggak ada. Jadi kamu sudah tahu ya kalau ditanya, Red, contohnya membelanjakan harta di jalan Allah itu apa, Red? Tahu ya? Menolong. Pokoknya semuanya yang terkait dengan kebaikan dan Iman. ibadah. Ya, itu aja. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.